Insya Allah kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita merayakan Idul Fitri di tengah pandemi. Di hari Tasyrik, di tanggal 1 Syawalnya, ada di mana di situ ada sholat Id, sholat Idul Fitri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita merayakan Idul Fitri di tengah pandemi, yang mana kita tidak tahu, mudah-mudahan sudah berhenti, tetapi menurut perkiraan belum ya. Di Ramadan 1441 Hijriah ini sampai nanti 1 Syawal 1441 Hijriah ini apakah Corona COVID-19 ini akan selesai? Kalau tidak selesai, maka konsekuensinya adalah terkait dengan ibadah kita di hari Tasyrik, di tanggal 1 Syawalnya, ada di mana di situ ada sholat Id, sholat Idul Fitri. Kita tahu bahwasanya para ulama baik secara pribadi ataupun secara institusi, jumhur ulama pada kesempatan kali ini menyampaikan bahwasanya ibadah-ibadah berjamaah ditiadakan dulu. Lah nanti termasuk nanti terkait dengan ibadah Idul Fitri ini seperti apa nih? Fatullah rahimakumullah. Kalau kita berbicara hukum, sholat Idul Fitri ini adalah ibadah yang para ulama menyampaikan sebagai ibadah yang wajib, walaupun ada yang mengatakan dia tidak wajib. Tetapi yang paling kuat, dia merupakan perkara yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, dalil pertamanya, belum pernah meninggalkannya. Artinya selalu mengerjakan yang namanya sholat Id. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu menyeru kepada umatnya untuk mengerjakan sholat Id. Dan yang ketiga, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah dan sembelihlah kurban. Artinya ini dikaitkan dengan sholat Idul Adha, sholat dan ibadah kurban. Nah, dari tiga dalil ini Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya memberikan hukum wajib pada sholat Id ini lebih aslam, lebih selamat, lebih utama, karena beberapa dalil yang kita sampaikan tadi. Lah ini dalam kondisi normal. Lah terus dalam kondisi tidak normal seperti saat ini seperti apa? Ya otomatis sholat Id itu ditiadakan. Kenapa? Karena madharat yang akan didapatkan ketika tetap mengerjakan itu bisa lebih besar, tersebarnya penyakit dan macam-macam. Fatullah rahmakumullah. Dan ini juga berdampak dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau di tempat kita punya kebiasaan merayakan Idul Fitri dengan takbiran bersama-sama keluar rumah, ini juga seharusnya ditiadakan, walaupun secara hukum ini tidak ada takbir di Idul Fitri, begitu juga di hari Tasyrik di bulan Dzulhijjah. Itu sebenarnya dikerjakan bukan dengan berkerumun, artinya dimanapun selama itu kita disunahkan untuk takbir, ya bertakbir, ya, membacanya di rumah, di jalan, di pasar, di masjid, dimanapun, di tempat dimana kita boleh untuk bertakbir, kerjakan di situ. Begitu juga terkait dengan kebiasaan kita mudik, silaturahmi dengan orang-orang, berkunjung ke tempat saudara-saudara. Ini juga harus kita tata kembali. Artinya karena dalam masa yang seperti ini, syariat memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada kita untuk ibadah yang berjamaah saja boleh untuk kita kerjakan di rumah. Maka dalam ibadah-ibadah yang tingkatannya itu tidak sepenting ibadah wajib, lebih diutamakan untuk kita tidak mengerjakannya. Maka mari bersama kita sikapi dengan bijak Idul Fitri pada tahun ini dengan ilmu yang benar, bukan dengan sekedar perasaan.
tidak terus kita ini tetap mengadakan kerumunan sholat id, terus mengadakan takbir bersama-sama, begitu juga silaturahmi kemana-mana. Ini karena dalam masa yang seperti ini alangkah baik kita mengambil suatu yang aslam, yang lebih selamat demi kebaikan kita dan kebaikan saudara-saudara kita dan kaum muslimin pada umumnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.